langsung ingat ya. Baik, terima kasih buat kita semua, terkhusus buat layar saya Arogantis Majutal yang sudah memberikan bahan pemancing untuk didiskusikan hari ini. Mungkin kenapa saya pertama, karena saya akan meninggalkan tempat ini sebentar. Mungkin siang saya segera kembali. Nah, yang mau saya tambahin, ini mau menambahi saja dari keterangan dari Pak Arogantis. Jadi sebetulnya mulai awal 2010 di semua awal perjuangan masyarakat di wilayah Semardania, masyarakat terkait masalah dusun 20 km Semardania dusun Pasir Nauli dari tubuh kami pada saat itu berperang dohot Dinas Kehutanan Kalimantan. Dinas Kehutanan memastikan bahwa ke dusun Pasir Nauli tidak akan bisa dibuka. Dasarnya terlindung. Mulai haji aku so. Mau 400 tahun daupung di Semardania. Kalau kau udah pihak nama dokon Semardania ngon, hutan lindung itu pada saat itu. Saking emosinya. Bahkan 2015 saat 2010 itu, dan si tampan bareng dokon, setiap ada pertemuan apalagi sama bodak dokon. Apalagi terkait masalah hutan, dan si tampan bareng, kampung bodak dokon itu. Terus terang, itu karena emosi pada saat itu untuk menggugah pikiran ataupun jiwa-jiwa para yang mendengar, termasuk Dinas Kehutanan. Berperang saya sendiri. Saya tidak melibatkan masyarakat saya. Kenapa? Takutnya nanti dibiarkan itu jadi terlindung. Itu yang jadi persoalan. Namun dengan upaya-upaya pendekatan kepada Pak Bupati dengan Dandim 0210 Taman Utara, jalan tersebut dapat dibuka dengan tujuan untuk memerdekakan yang terisolir, karena cita Pak Bupati pada saat itu harus terkoneksi bahkan dari desa ke dusun. Jangankan dari desa ke dusun, ke perladangan, ke persawahan itu diutamakan, karena jika desa maju, kota akan maju juga. Nah, di situ persoalan dari tahun ke tahun hingga pada saat ini. Namun kekuatan saya pada saat berdiskusi, karena kecapean mungkin, saya harus minta tolong dengan masyarakat saya, sehingga tanpa saya sadari, dan masyarakat saya juga tidak menyadari bahwa ternyata Tuhan punya jalan baik. Tuhan memberikan itu kepada saya. Bertemu dengan Green Justice Indonesia awal-awal, lebih dari 7 kali pertemuan Green Justice Indonesia ini saya anggap pencari fakta di lapangan ke Semardania khususnya, bahwa Green Justice Indonesia adalah lawan pada saat itu menurut saya. Dengan kajian dan temuan dengan pembicaraan kami, ternyata mereka ini adalah orang baik. Hidup Green Justice. Hidup. Dengan semangat membuktikan bahwa Semardania itu adalah masyarakat adat yang tinggal ratusan tahun di Semardania dan menghasilkan kehidupannya dari hutan, seperti yang Pak Arogantis tadi bilang. Bukan hanya rotan, bukan hanya kemiri, bukan hanya kemenyan, dan semua hasil hutan adalah bagian dari kami. Dan dari
awal berdirinya Simordania hingga saat ini bahwa masyarakat adat Simordania adalah penyangga hutan. Saya akui itu. Tadi saya ada baca sedikit bahwa masyarakat adat ketika menebang kayu kena masalah. Jadi mau apa kami? Kan itu kena. Dan dari awalnya juga demikian, bahwa kami masyarakat desa Simordania tidak pernah bertanggung jawab ataupun tidak ada hak untuk memperluas wilayah itu dengan klaim tertentu. Itu salah satu. Namun pada saat ini seperti yang saya bilang tadi, bahwa Green Justice Indonesia bertemu dengan kami dengan beberapa kali pertemuan hingga terjadilah solusi terbaik itu. Dibuatkanlah buku buat Toba Nuarpatik itu. Dan di Toba Nuarpatik itu ada dusun Hopong dan dusun Kuantis. Saya tidak tahu apa alasannya dusun Hopong tidak dipublikasi sampai saat ini. Mudah-mudahan dengan doa dari Simordania bahwa Hopong juga akan nanti diakui sebagai masyarakat adat. Itu harapan kita. Dan di awal pertemuan saya juga mengatakan itu ada Bapak Bupati. Kerinduan saya bahwa luar bahaya adalah bual dengan hijau. Marbuhal-buhal kan itu. Alainan marbuhal-buhal be. Alamiah kawasan aku tidak pada saat itu. Ada semangat kita tuh. Lah membuktikan bahwa luar bahaya adalah bual dan hijau dengan dasar apa? Marada tidak terkuat. Itu. Nah yang kedua, setelah kehadiran Green Justice Indonesia, saya bertemu lagi dengan orang-orang bijak, dengan orang-orang hebat, dengan orang-orang super, aliansi masyarakat adat Nusantara. Hidup aman. Ada 3 tokoh yang saya suruh 3 tokoh ini adalah malaikat pemberi kegembiraan buat desa Simordania dan juga Hopong. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa Hopong suatu saat nanti akan diakui. Ini tugas Green Justice Indonesia aman lah nanti. Ini yang akan saya tugaskan. Jangan hanya desa Simordania saja atau Situlopo dan desa jangan di 7 komunitas saja. Kalau perlu seluruh luar bahaya. Kalau perlu. Nah yang kedua, praktis juga saya doakan agar mereka juga diakui sebagai adat. Namun saya berharap tidak dipublikasi. Karena apa? Itu yang Bapak Ardan David bilang tadi. Ada kemauan seseorang di sana. Ada kerinduan seseorang di sana agar mereka tidak ikut dalam kompetisi. Ada seseorang yang mungkin Bapak Ardan dan teman-teman lain mengetahui siapa itu. Saya tidak perlu sebut nama. Karena keperluan. Saya tidak butuh rupanya uang. Menurut mereka bahwa dengan masyarakat saya, kami tidak butuh uang. Siapa bilang? Justru kami mempertahankan hutan agar menjadi penopang kehidupan kami. Suatu saat kami akan kaya. Tidak sekarang. Dan kami akan berjanji bahwa sebenarnya adalah penyangga hutan yang memasok oksigen, yang seperti di minggu kemarin ada pertemuan dengan Dirjen Perhutanan. Namun saya kewalahan waktu itu, sinyal tidak bagus, jadi tidak bisa saya ikuti semua. Tapi saya dengarkan dari jumlah tersebut bahwa klaim dari Teluk Nauli mulai dari 9 bulan sampai ke akhir kota 15.664 hektar. Saya ingat waktu di Situlopo dan di Lubaturuan sampai ke Batu Sugas sampai ke Simordania, yang kami usulkan hanya segitu. Ada 5 komunitas di sana. Hanya 15.000 sekian hektar. Berarti klaiman dari Teluk Nauli itu semua. Nah, yang mau saya
berikan diskusi untuk hari ini. Ketika Teluk Nauli nanti hadir bertemu dengan komunitas-komunitas adat, bagaimana cara kami, apa yang bisa kami lakukan dengan mereka, itu salah satu. Apakah kami harus berperang dengan Teluk Nauli? Kenapa pemerintah memberikan izin ke Teluk Nauli sementara kami tidak mengakui? Apakah negara ini milik Teluk Nauli, bukan milik masyarakat? Saya pertanyakan itu waktu itu. Saya pertanyakan. Dan dari tahun 90 mereka katanya ke Swardania dengan ke desa-desa lain. Sementara saya tahun 90 sudah manusia, sudah lumayan dewasa, sudah tamat SMA. Dan sampai saat itu juga saya tidak mengenal dengan mereka. Saya tidak pernah melihat ada sosialisasi di sana, di Swardania, dari Teluk Nauli atau dari manapun. Nah itu yang mau saya tanyakan kepada mereka waktu itu. Nah yang kedua, tentang Kaliman ini, saya mendengar dari pihak manajemennya Teluk Nauli bahwa awalnya Teluk Nauli meminta izin kepada pemerintah. Mereka akan mengambil kayu, katanya dua. Yang pertama izin mengolah kayu, namun gagal. Nah yang kedua, jadi mereka yang mengusulkan tanah yang 15.000 sekian hektar tadi menjadi kawasan hutan, katanya. Kok berani Teluk Nauli? Itu kan pertanyaannya. Kok berani aja Teluk Nauli mengusulkan itu ke pemerintah menjadi hutan lindung? Jadi mereka yang melindungi, sementara kami tidak pernah dilindungi oleh Teluk Nauli. Nah itu yang menjadi persoalan sekarang. Nah mungkin dari cerita-cerita bahwa oksigen sebagai salah satu sumber di Indonesia yang seharusnya menurut saya masyarakat yang dari bulan-bulan sampai ke dekotin itu seharusnya sudah mendapatkan gaji dari pemerintah sebagai penjaga hutan, karena termasuk oksigen, karbon sitrat dibilang mereka. Saya tidak tahu artinya apa itu. Saya tidak tahu. Jadi Teluk Nauli yang makan dari sana bukan kami. Ini begitu. Kami yang menjaga, kami yang kelaparan. Teluk Nauli yang kenyang. Nah, permintaan saya kepada DCI dan Ahmad juga dari Bapak tadi apa? Elsaka, mohon dibantu lah. Mohon dibantu. Bagaimana cara mengeluarkan ini agar kami tanpa merusak hutan kami bisa hidup. Dan sampai sekarang kami menanam hutan karena bagian dari kami adalah hijau, durian, pote adalah hutan. Itu yang menjadi bahan diskusi kita nanti. Tolong kawan-kawan dari Swardania maupun Situlumbu berdiskusi lagi dengan mereka ini, karena mereka adalah yang mengetahui. Kalau kita nanti diskusi sesama komunitas, tidak akan terjadi apa-apa dengan kita. Molo kita untuk berdiskusi, papagatus parsibargani yang marbole hatannya. Minum tua hatannya nanti, ya kayak amang cetran. Itu. Alai kalau do pargiji Elsaka do aman do hatan katain mungkin gebetarisnya kita. Pasti tuntas. Ikut tahu mereka apa kita tuh? Unang gabe, unang ragu-ragu. Rok habis, dasar habis. Nanti kita merdeka. Gabe tuan di tanah seperti itu. Waduh gederaja kita. Iya tuh. Nah ini soal akan itu tuh. Nah mungkin anon kalau kali kalau amal setuju pada di sama berdiskusi mah ya. Tidak menghargai yang orang namuran, pas itu kita kosong. Jadi soal lima, boleh bersahabat itu kita selalu sebagai bahan diskusi apa yang saya bilang tadi ya. Terima kasih, Horas.
singkat lah ya.